dibuka sesi kelas TPS-nya hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ya, balik lagi nih di sesi yang sama di TLC kelas ya. Cuma hari ini kita bakal belajar tentang TPS. Oke. Nah, kita masih nunggu juga teman-teman yang bakal bergabung. Karena mungkin masih pada beres-beres tadi katanya ya. Jadi, masih banyak yang belum bergabung juga, biasanya udah rame banget nih. Tumben ini agak sepi, tapi walaupun agak sepi, nanti semoga semangat kalian tetap terjaga ya teman-teman. Baik, perkenalan dulu, nama aku Dianovika, aku nggak bakal pernah bosan untuk memperkenalkan diri ya. Di sini aku sebagai host yang akan memandu jalannya TLC kelas pada sesi pagi hari ini. Tentunya hari ini kita bakal seru-seruan dan belajar untuk TPS ya pada sesi hari ini. Yaitu ada yang raise hand, kenapa? Ya, oke. Sebelumnya aku minta maaf teman-teman karena aku nggak on cam karena kurang kondusif untuk on cam. Tapi semoga tidak mengurangi esensi dari apa yang akan aku sampaikan nanti ya untuk memandu jalannya sesi kelas kita hari ini. Nah ya, boleh banget tadi yang raise hand barangkali mau memperkenalkan diri, boleh open mic sebelum kita mulai sambil kita nunggu nih teman-teman yang bakal join gitu. Siapa yang raise hand? Aku nggak lihat. Ada yang mau open mic? Ada yang mau ngobrol? Nggak apa-apa ya, open cam juga nggak apa-apa, open mic juga nggak apa-apa. Ini kan belum materi, jadi aku mau Iya, lihat nggak apa-apa wajah-wajah banget kalian gitu. dulu sebelum nanti kan kalau pas materi kan di mute gitu. Iya. Nggak Oh ada ya nih, ya udah. teman-teman, by the way ini dia pengajar kita, ada Ade Safitri. Halo Ade. Halo Kak Dian. Ya, udah Halo. siap ya Kak buat Kedengeran nanti ya? sharing-sharing ilmu dan pengalaman tentunya? Ah, Nggak insya sabar banget Allah. nih aku. Kayaknya pengen banyak yang ditanyain juga. Jangan susah-susah nanya ya. Ya, jadi teman-teman, kalau teman-teman lihat di postingan Instagramnya TLC ya, untuk Kak Ade Safitri ini kan kebetulan juga dia sebagai, apa sih namanya, lagi menjalani ini ya Kak, student exchange gitu ya Kak? Di mana Iya, tuh Kak, kalau betul. boleh tahu? Kalau boleh dicerita-cerita dulu nih sebelum kita buka acaranya secara resmi. Iya, aku kenalan dulu ya. Halo semua. Ya ampun, Iya gak boleh. dijawab, sakit banget. Dijawab kayak di chat gitu ya. Halo, aku Ade Safitri, biasa dipanggil Ades. Aku saat ini itu kuliah di 2 univ. Jadi univ asalnya aku itu di Indonesia, Universitas 11 Maret. Dulu aku itu masuk lewat jalur SNMPTN, keterima di jurusan manajemen UNS. Nah, sekarang aku udah semester 5, terus ini kan ada program Merdeka Belajar ya dari Kemendikbud. Kalau di SMA itu program Merdeka Belajar itu bentuknya kayak gimana sih? Ada nggak sih teman-teman di SMA itu Kayaknya mungkin, gimana? iya aku nggak ngerti, soalnya kan programnya dibuat pas aku udah kuliah gitu. Jadi aku tahu cuma di kuliah. Kalau di kuliahan itu bentuknya, jadi kalian dikasih pilihan. Yang pertama itu pilihan namanya Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu kalian bisa, yang pertama, jadi misal nih aku jurusan manajemen, kalian bisa ikut belajar di
jurusan lain yang yang masih relate, yang masih nyambung gitu. Misalnya aku pengen belajar di akuntansi, ikut belajar di kelas akuntansi atau ikut belajar di ekonomi pembangunan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu yang kayak aku student exchange itu nanti biasanya ada kerjasama dari univnya sama univ lain, bisa lokal, bisa juga di univ luar negeri kayak aku gitu. Terus yang ketiga itu kalau nggak salah itu magang. Jadi kan aku ini berarti kalau misalnya S1 kan 8 semester umumnya bisa kurang. Tapi nanti dengan adanya program Merdeka Belajar itu 1 semester 6 bulan itu bisa diganti magang. Jadi kalian 6 bulan nggak ikut kuliah, tapi cuma ikut bener-bener magang gitu di suatu perusahaan. Itu nanti tapi dihitungnya tetap kalian udah menyelesaikan 1 semester itu. Jadi nggak ikut pelajaran, tapi dalam bentuknya magang. Itu. Wah, Kalau seru di banget. Berarti online ya, Kak, untuk Iya, sayang kuliahnya? banget ya. Sayang banget nih programnya diadainnya pas ada pandemi kayak gini. Indonesia juga kan di-ban sama Malaysia, jadinya ya kita nggak bisa sana. Iya, benar. Kayaknya ini udah mulai ramai nih, Kak. Jadi aku buka dulu ya untuk kelas pada pagi hari ini. Jadi teman-teman, sebelum kita buka, langkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing agar semuanya dilancarkan untuk hari ini. Jadi berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai teman-teman. Oke, selanjutnya aku bakal ingat lagi untuk peraturannya dan masih berlaku ya untuk peraturan selama mengikuti kelas. Yang pertama, pastikan username yang kalian gunakan adalah nama desa yang sudah diberikan. Ya, jadi jangan lupa untuk ganti nama kalian dengan nama desa yang kalian dapatkan. Kedua, pastikan mic dan kameranya dimatikan terlebih dahulu sama ada penjelasan baik dari host maupun dari pengajar agar nantinya lebih stabil juga teman-teman. Nah, etika bertanya yaitu dengan menggunakan emot raise hand, kemudian setelah pengajar mempersilahkan, teman-teman boleh untuk open mic ataupun open kamera. Nah, dan yang terakhir, pastikan banget kalian mengikuti acara ini sampai akhir, karena di sesi kelas nanti akan ada kuis, dan kuisnya bakal ada hadiah. Apalagi tadi hadiahnya juga bakal ditambah dari pengair ya, mantap sekali. Jadi pasti ini teman-teman bakal ngikutin kuisnya dan bisa jadi pemenangnya. Oke, nah untuk selanjutnya sesi kelas aku berikan kepada Kak Ade waktu dan tempat. Silakan Kak Ade. Ya, makasih Dian. Di sini aku bakal ngajar TPS Bahasa Inggris. Nah, nanti aku bakal share screen untuk kayak contoh-contoh soalnya atau materinya. Nah, tapi sebelum aku share screen, di sini kalian kelas 12 ya? Rata-rata mungkin kelas 12 ya? Atau memang kelas 12? Maksudnya ada yang alumni gitu enggak? Terus, oke, kelas 12. Makasih udah jawab selarang Lor. Terus, udah ada yang pernah coba belum coba ngerjain TPS itu kayak gimana? Atau pernah lihat bentuknya nih kayak gimana? Belum ya? Belum sama sekali ya, padahal aku mau tanya, kayak kesusahan apa yang kalian biasanya tuh hadepin kalau misal ngerjain TPS kayak gitu. TPS asik tapi ngejebak. Ya, bisa jadi ya, bisa jadi. Oke, jadi sebelum masuk materi, ini aku sharing-sharing dulu aja ya, karena materi TPS itu cuma ada 6, dan nggak begitu, maksudnya nggak begitu banyak, nggak begitu rumit juga. Jadi di sini aku bakal manfaatin buat sharing-sharing. Nah, aku mau tanya sama kalian ya, ini kan tersebar dari berbagai daerah di kabupaten sama di Tegal. Terus ada nggak sih salah satu di antara kalian di mana kalian itu tinggal di lingkungan yang anggap
kalau bahasa Inggris itu kayak nggak penting. Mungkin ya kalau misal, oke, Sarangor dari mana ya asalnya? Mungkin kalau misal adik-adik yang oke di Pangkah, yang tinggal di kota gitu, yang deket sama tempat les Inggris, deket sama pokoknya di inti kota gitu, biasanya itu udah pada sadar gitu ya kalau bahasa Inggris itu ya emang penting gitu ya. Jadi saran aku, terutama mungkin kalian yang maaf ya yang tinggalnya agak di kabupaten kan luas, mungkin agak di pinggir-pinggir, jauh dari pusat kotanya gitu. Kalau misal kalian ada di lingkungan yang memang menyepelekan bahasa Inggris gitu, saran dari aku adalah berusaha dilawan. Berusaha kalian itu keluar dari lingkungan kayak gitu. Keluarnya bukan kayak, udahlah nggak mau tinggal di situ lagi gitu. Tapi apa ya, lebih kalian tuh mengedukasi diri sendiri untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kalian. Gitu. Soalnya sekarang, ini aku cerita-cerita ya, sekarang di semua perusahaan rata-rata ya mencantumkan apa namanya syarat untuk pekerjaan itu ya minimal bisa berbahasa Inggris, minimal pasif nih, minimal kalian tuh ngerti apa yang orang omongin atau apa yang ditulis itu kalian ngerti. Nggak harus langsung kayak expert gitu ya, tapi ya kalian ada kemauan untuk belajar. Karena kalau kalian tinggal di lingkungan yang menyepelekan bahasa Inggris atau nggak sadar akan pentingnya bahasa Inggris, kalian itu besar kemungkinan cuman bakal sebaik lingkungan di sekitar kalian. Karena kalian tuh cuman lihat orang-orang sekitar gitu loh. Lah orang itu aja nggak bisa bahasa Inggris, tangganya aja nggak bisa bahasa Inggris, si itu aja nggak bisa bahasa Inggris, ngapain aku harus belajar bahasa Inggris? Gitu. Dan itu yang menjebak kalian. Jadi kalian harus keluar dari lingkungan kayak gitu, berusaha belajar bahasa Inggris gitu ya. Sekarang banyak platform-platform kayak di YouTube gitu. Nanti aku mungkin ketik ininya di sini ya, ketik link apa namanya, ketik link channelnya gitu, yang kalian itu bisa bahasa Inggris yang menurut aku tuh mudah dimengerti gitu. Karena bahasa Inggris itu emang buka peluang banget gitu. Contohnya aku nih, kalau misal aku nggak ngerti bahasa Inggris, aku di sini exchange sebagai international student, jadi bahasa pengantar sehari-harinya tuh bukan bahasa Melayu ya, tapi bahasa Inggris, karena aku terdaftar sebagai international student. Tuh. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyain apa gimana gitu sebelum kita masuk ke materi. Oke, kalau kalau nggak ada, aku bakal share screen ya. Sorry di mute ya. Oh iya, aku lupa. Kalau yang kalian lihat yang di Instagram itu, salah univnya. Jadi harusnya itu univ yang aku exchange di sini namanya Universitas Malaysia Sarawak. Kalau yang di IG itu kebalik ya, Sarawak Malaysia. Itu adanya bukan di Malaysia yang dekat sama Singapura, tapi yang dekat sama Kalimantan. Ya, aku share screen ya. Oke. Udah kelihatan belum ya? Udah Kak, udah terlihat. Oke. Ini aku izin untuk off cam ya, karena biasanya nggak stabil kalau misalnya aku on cam juga. Oke. Nah, di sini kita bakal bahas TPS Bahasa Inggris. Hari ini tanggal 10 Oktober 2020. Jadi, sebelum kita masuk ini, next. Oh, bisa ya? Oke. Nah, udah kelihatan, udah ganti ya. Sebelum kita bahas materi lebih detailnya, aku mau nunjukin ke kalian dulu nih, kalau TPS Bahasa Inggris itu terdiri dari 6 bagian. 6 bagian atau 6 materi gitu ya. Nah, yang pertama itu reading.
Kalau masalah reading, ini buat gambaran aja ya, nanti ada penjelasan lebih lanjutnya. Kalau reading itu ada suatu teks gitu ya, habis itu berdasarkan teks tersebut nanti kalian itu akan ada pertanyaan yang jawabannya itu berdasarkan teks tersebut. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait teks itu, saran dari aku nih, jangan sok tahu, bahasa Tegalnya sih keminter gitu ya. Jangan keminter gitu, kayak mentang-mentang misalnya bacaannya itu mengenai misalnya anak ekonomi. Oh iya, anak ekonomi udah tahu, nggak usah lihat berdasarkan teksnya gitu. Itu jangan kayak gitu ya. Karena ya bisa jadi salah atau yang ditanyakan itu sebenarnya bukan itu gitu. Terus yang kedua itu ada sinonim sama antonim. Udah tahu lah ya sinonim itu apa, antonim itu apa. Jadi nanti ada berdasarkan teks juga sih biasanya emang namanya juga reading ya. Jadi memang sebagian besar soal itu berdasarkan teks. Dari teks ini nanti biasanya ada suatu kata yang digarisbawahi atau misalnya di bold gitu. Terus nanti di soalnya kalian bakal ditanyain apa kata apa sih yang bisa menggantikan kata yang digarisbawahi. Intinya sih kalau kayak gitu sinonim atau misalnya ditanyain opposite word, berarti kan ditanyainnya antonim. Itu ya. Oke, terus selanjutnya ada topik atau ide pokok. Udah pada tahu ya, kalau misalnya ide pokok itu intinya topik utama yang dibicarakan di sebuah teks. Nanti ditanyain kalian, di ini bentuk soalnya aku amatin sih bisa dari sebuah teks atau bisa, jadi teks itu kan terdiri dari beberapa paragraf. Bisa ditanyain keseluruhan, ide pokoknya itu apa, atau bisa juga uh, paragraf, misalnya per paragraf diambil misalnya ketiga. Nah, ditanyain tuh apa ide pokok dari paragraf ketiga gitu. Oke, sampai sini jelas ya. Aku ngajarnya kecepatan nggak sih? Kalau kecepatan, tolong chat gitu ya. Chat aja bilang, Kak, kecepatan gitu. Oke, selanjutnya jelas. Nah, selanjutnya ada tujuan penulis. Jadi di tujuan penulis ini nanti bakal ada sebuah teks, basisnya emang di reading ini, soal-soalnya itu berdasarkan sebuah teks. Dituliskan sebuah teks, terus berdasarkan teks tersebut, kita ditanyain apa sih tujuan penulis menuliskan teks tersebut. Nah, kalau kayak gini, caranya menganalisisnya itu kita harus tahu apa sih teks ini merupakan teks apa gitu. Kan ada misalnya teks yang persuasif atau misalnya explanation, misalnya explanation itu cara melakukan sesuatu, misalnya teksnya itu isinya langkah-langkah, misalnya how to make an omelette gitu ya, itu kan teks-teks explanation. Oke, habis ada tujuan penulis, ada rujukan kata. Nah, sama, intinya juga basisnya itu adalah sebuah bacaan. Ada sebuah bacaan, terus abis itu ada kalimat kata gantinya, misalnya it, gitu, they, she, gitu kan. Itu kata-kata penggantinya. Terus berdasarkan kata ganti itu kita ditanyain, misalnya it atau she itu merujuk pada kata apa sih, gitu. Nah, kalau ngerjain kayak gini sih, intinya fokus ke kalimat yang terdapat kata gantinya itu ya. Bisa sebelumnya, bisa juga sesudahnya. Nah, yang terakhir ini ada memprediksi bagian selanjutnya. Sama juga ya, jadi ada teks, terus nanti itu misalnya 2 paragraf gitu. Terus nanti kalian ditanyain, misalnya selanjutnya itu paragraf apa yang topiknya itu nyambung sama paragraf sebelumnya. Kalau ngerjain kayak gini, itu yang dilihat adalah, kan yang ditanyain memprediksi bagian selanjutnya. Berarti kalimat-kalimat atau kata-kata terakhir di paragraf itu. Kalau misal, nggak tahu sih ini di TPS ada bagian sebelumnya atau enggak. Tapi kalau misal ditanyainnya bagian sebelumnya, berarti
ya kita berpegangnya itu pada kalimat yang di awal. Kalau selanjutnya yang di akhir. Intinya kayak gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain? Oke, enggak ya. Oke. Jadi kita masuk ke reading. Yang pertama tuh reading. Tadi kan udah aku jelasin sedikit gitu. Inti dari reading ini apa sih? Reading ini intinya kita diminta menjawab pertanyaan yang jawabannya itu berdasarkan suatu bacaan. Terus buat ngerti jawaban yang benar, ya kita harus memahami konteks. Kita harus tahu apa sih yang dibicarain di bacaan tersebut. Nah, kalau yang udah pernah mungkin buka-buka soal TPS gitu ya, atau misalnya soal SPM secara umum, kan biasanya ada bagian reading-nya. Yang sering dikeluhin itu adalah teksnya panjang. Teksnya panjang banget, jadi ngabisin waktu gitu loh. Ngabisin waktu, udah. Biasanya bahasa Inggris nggak tahu sih pada ngerjain terakhir nggak. Kalau apalagi kalau di TPS gitu ya, ngerjain asik-asik tuh yang hitung-hitungan. Terus lupa waktunya tinggal sedikit. Terus readingnya bahasa Inggris itu panjang, jadi ya udah ngarang gitu loh. Padahal sebenarnya kalian itu nggak perlu baca semuanya. Tips-tipsnya apa aja buat ngerjain soal reading yang bacaannya itu nauzubillah gitu ya. Nah, yang pertama itu baca pertanyaannya dulu. Jadi mau ada kalian disuguhin teks berapa paragraf, setengah halaman atau berapa gitu, itu jangan pernah dibaca, jangan pernah kayak kepo apa sih isinya, jangan pernah dibaca dulu. Soalnya kalau kalian baca dulu itu sama aja penyakit dibikin sendiri sih, pusing sendiri. Di bacaan itu kan banyak banget ya. Terus kalian baca itu nggak tahu yang dicari itu apa di bacaan itu gitu loh. Ya udah cuman baca. Nanti nggak efisien jatuhnya. Jadi buat ngerjain soal reading, yang pertama adalah kalian itu baca pertanyaannya dulu, baru nanti kalian buka teksnya. Nah, kalau udah ada pertanyaan itu kan ada kata kuncinya ya. Ada kata kunci yang bisa digunain. Misalnya yang ditanyain apa nih? Nah, dari yang ditanyain itu kita ambil kata kuncinya. Kalian nggak usah paham kata per kata itu satu kalimat artinya apa. Cukup diambil kata kuncinya dari misalnya suatu soal, terus berbekal kata kunci itu, kalian itu baru cari di teksnya ada di mana sih kalimat-kalimat ini buat jawab pertanyaan. Itu ya. Nah, selanjutnya ada pahami arti dari kalimat. Selanjutnya ada memahami arti dari kalimat. Mungkin untuk Procot RW4 bisa di-mute dulu ya. Nanti ada bakal sesi pertanyaan kok. Oke, makasih. Nah, selanjutnya ini ada memahami arti dari kalimat. Nah, tadi kan aku bilang ya, kalian itu nggak harus paham arti kata per kata dari pertanyaannya, tapi cukup pahami arti dari kalimatnya. Karena kenapa? Karena biasanya pertanyaan di TPS itu yang ada di teks itu nggak persis gitu loh. Jadi misalnya nanya nih, positive effect misalnya dari suatu kejadian gitu. Itu tuh nggak mesti nanti di teksnya bakal dijelasin secara gamblang gitu loh. Oh, positive effect dari ini itu ini gitu. Jadi kalian itu cukup paham ini tuh ngomongin apa gitu loh. Konteksnya paham ya. Jadi jangan apa ya berpatok pada suatu kalimat. Terus kalau misalnya kalimat dari pertanyaannya itu nggak ada di teks, kalian bingung gitu loh. Nah, karena biasanya soal-soal reading itu pertanyaannya itu diparaphrase. Diparaphrase itu artinya struktur kalimatnya diubah, kata-katanya diubah, tapi intinya tetap sama, nanyain hal yang sama gitu. Oke, next.
Oke, next ya. Selanjutnya ada contoh soal. Nah, gimana nih yang belum pernah lihat TPS? Ini contoh-contoh soal dari TPS. Mungkin agak nggak enak dilihat ya, soalnya di PPT kan. Jadinya kayak kebagi dua gitu. Tapi kalau di reading emang teksnya itu biasanya panjang-panjang gitu ya. Ini baru satu bagian aja. Nah, ini lanjutannya. Coba bayangin kalau tadi kalian udah waktunya tinggal sedikit, suruh baca kayak gini dulu, udah stres duluan, males jawab kan. Makanya nggak usah dibaca dulu, tapi kita langsung ke pertanyaannya dulu. Nah, ini pertanyaannya. Ditanya ini apa di sini? In paragraph 3. Jadi dari paragraf semua segini banyaknya, kalian nggak usah dibaca semua. Tapi kalau misalnya udah ada memang disuruhnya ditanyainnya di paragraf 3, ya udah gitu loh, fokus aja ke paragraf 3. Ini ya, paragraf 3. Ingat ya, baca soalnya dulu. In paragraph 3, the author of passage 1 mentions several companies, primarily to... Nah, sampai sini baca pertanyaannya bingung nggak sih? Kata-katanya tuh artinya tuh apa ini loh yang dipengenin. Kalau misal kalian aja nggak ngerti arti dari soalnya yang ditanyain apa, nggak bisa jawab kan otomatis. Jadi di sini nggak usah diartiin ini apa gitu, author apa, passage apa gitu ya. Tapi cukup tadi ya, tipsnya adalah kata kunci. Di sini apa kata kuncinya? Tadi udah ya, ini paragraf 3. Jadi kita fokus ke paragraf 3 nanti. Terus ada several companies. Mention several companies. Apa sih several companies ini? Berarti di paragraf 3 ini disebutkan beberapa perusahaan. Kan several companies. Company, karena dasarnya company, perusahaan. Intinya di paragraf 3 ini, perusahaan-perusahaan yang disebutkan itu kenapa gitu loh. Primarily itu, nah, intinya itu ya. Oke, sampai sini paham ya cara cari kata kunci dari suatu pertanyaan. Kalau misalnya dia mau tanyain kayak bingung gitu, tanyain aja lewat chat atau open mic juga nggak apa-apa. Oke, udah ya. Kalau nggak ada, aku bakal lanjut ke pembahasan jawabannya. Oke, nggak ada. Oke, lanjut. Nah, di sini kita udah paham nih, apa yang diminta soal. Yang diminta soal itu, kita mencari apa sih yang diinginkan, atau apa sih beberapa perusahaan ini tuh ngapain gitu loh. Nah, langsung fokusnya ke paragraf 3. Kita balik lagi ke teks. Ini baru lihat teks. Paragraf 3. Nah, ini ya. The forum comes hot. Udah gitu ya. Fokusnya apa tadi? Companies. Berarti kita di sini, di paragraf 3 itu cari misalnya nama-nama perusahaan atau sinonim dari perusahaan. Nah, ini kan cuman apa ya, statement umum aja ya, cuman keterangan umum gitu. Nah, ini nih, Planetary Resource of Washington. Nah, ini bakal ngapain sih? Launch its first prospecting telescope. Kalau ini sih belum termasuk perusahaan ya, karena di sini adalah pokoknya lembaga planet di Washington. Ini intinya bakal meluncurkan teleskop gitu. Nah, terus cari lagi nih, mana yang, ini aku hapus aja deh biar kalian nggak. Oke, tadi fokusnya adalah ke company, perusahaan. While Deep Space Industries, nah ini nih, Deep Space Industries of Virginia. Tadi kan sinonim atau intinya yang berbau perusahaan itu kata-kata apa? Contohnya company itu kan sinonimnya industries gitu ya. Jadi ada perusahaan
hopes to be harvesting metals. Nah, jadi intinya si perusahaan Deep Space ini ingin menambang ini loh, logam-logam mulia dari asteroid di tahun 2020. Oke, itu intinya ya. Selanjutnya ada lagi nggak nih? Nah, another commercial venture. Nah, commercial venture itu kan perusahaan juga. Komersial juga ya intinya sama, berarti kan perusahaan yang bisnisnya itu berbasisnya itu jual beli untuk meraih keuntungan gitu. Namanya apa perusahaannya? Namanya Golden Spike of Colorado. Si Golden Spike ini kenapa sih? Mereka ini mau offering trips to the moon, including the potential lunar miners. Berarti si Golden Spikes ini menawarkan apa ya? Paket jalan-jalan ke bulan gitu loh. Termasuk mereka juga menyediakan jasa untuk apa ini? Lunar miners. Lunar miners berarti ini kan orang-orang yang mau nambang tapi nambangnya tuh di luar angkasa. Oke, kita udah paham ya intinya. Intinya mereka ini mau ngapain gitu loh. Jadi kembali ke soal. Ini ya soalnya. Kita cocokin nih, kalau udah paham tadi, mereka ini ngomongin apa, kita cocokin sama jawabannya. Yang pertama, not the technological advances that makes space mining possible. Tadi di teks tadi nggak disebutkan sama sekali ya mengenai teknologi apa gitu. Yang membuat space mining itu mungkin dilaksanakan. Nggak ada ya, nggak ada. Nih, tidak ada yang bahas teknologi. Nah, selanjutnya, provide evidence of the growing interest in space mining. Artinya apa sih? Nah, ini fokus di kata kuncinya yaitu provide evidence. Artinya di sini berarti perusahaan-perusahaan tadi ini menunjukkan ketertarikan gitu loh terhadap penambangan di luar angkasa. Gitu ya. Tadi dari yang udah kita analisis sebelumnya, mereka tertarik kan, intinya mereka itu tertarik untuk melakukan penambangan di luar angkasa, si Deep Space sama ini, si Golden Spike, ini ya yang udah digarisbawahi. Oke, jadi bisa jadi jawabannya itu ya, bisa jadi. Terus selanjutnya apa nih? Emphasize the large profits to be made from space mining. Sementara tadi dari teks sebelumnya yang udah kita bahas di paragraf 3 itu sama sekali tidak mention profit. Mereka nggak mention keuntungannya berapa, nggak ada. Kemudian yang D, highlight the diverse way to carry out space mining operations. Nah, di sebelumnya, berdasarkan teks juga, mereka membahas gimana sih cara-cara untuk membawa hasil tambangnya ini gitu. Nggak ada ya sama sekali. Yang E, explain the event held by Australian Center for Space Engineering Research. Nah, apalagi ini ya, Australian Center for Space Engineering Research tadi, di teks yang paragraf 3 itu nggak ada ya, nggak disebut sama sekali. Berarti nggak, ini salah jelas. Jadi, jawaban yang benar itu, nah, jawaban yang benar itu B, karena yang sesuai dengan yang diminta. Oke, ini kan udah, nanti ada contoh-contoh soal lagi. Nah, aku mau tanya dulu, sampai sini kalian mudeng nggak caranya itu gimana? Atau aku jelasinnya kurang jelas, atau misalnya ada yang mau tanyain, bisa chat ya. Chat atau open mic juga nggak apa-apa sih. Nah, kalau misalnya, ada pertanyaan, paham, oke, makasih. Paham, Kak? Oke. Next ya. Selanjutnya bakal ada contoh soal lagi. Oke. Nah, ini juga sama. Kak, kalau ada yang tanya dari kemandungan, kalau yang ditanya itu mencari kesimpulan kan harus baca semua. Bagaimana tipsnya? Oke. Nanti kayaknya di contoh soal itu masuknya
bukan reading sih. Maksudnya kalau reading itu kan kita ditanyain sesuatu, nah untuk jawab sesuatu itu kita berdasarkan teks gitu loh baca. Kalau misal mencari kesimpulan, tadi kalau kalian merhatiin yang mind map di awal itu, nanti ada lagi masuknya ke pembahasan mencari topik atau ide pokok dari sebuah bacaan. Jadi masuknya bukan pemahaman reading ya, nanti kita akan bahas. Sabar ya, ini masih bagian satu. Nah, oke, yang kedua di sini pertanyaannya ada, the author of passage 1 indicates that space mining could have which positive effect? Oke, seperti biasa, kita fokus ke kata kuncinya. Kata kuncinya adalah space mining. Kata kuncinya space mining ya ini, space mining sama positive effect. Oke, intinya adalah ini ya. Intinya adalah apa sih efek positif dari adanya penambangan di luar angkasa. Tapi seperti aku bilang tadi, ini yang aku bilang biasanya pertanyaan di kalimat di pertanyaan itu, di soal, itu diparaphrase. Jadi nggak plek sama kayak di teksnya dijelasin, oh ini space mining, positive effect-nya kayak gini. Tapi kita harus paham ya, intinya adalah mana sih efek positif yang dihasilkan dari adanya penambangan di luar angkasa. Nah, kalau kita udah pegang nih kata kuncinya, paham pertanyaan dari soalnya itu apa, kita kembali lagi ke teksnya. Jadi kita cari scanning ya, reading tekniknya namanya scanning. Jadi kalian nggak harus mahamin semua, tapi baca sekilas secara cepat buat nyari ini, positif efek dari space mining. Kita kembali ke teksnya. Nah, ini teksnya. Oh, ini dari bagian satu ya. Nah, berarti scanning itu dari awal sini. Ini enggak ya, karena ini cuma general statement gitu ya. Cuman apa ya, kayak kalimat umum aja gitu loh. Kalau di sini kan penjelasan-penjelasannya nih, paragraf 1, paragraf 2 gitu. Nah, baca nih, conveyed in Sydney by the Australian Center. Nah, di sini kira-kira sampai kalian baca sini gitu, menyebutkan nggak sih adanya positive effect dari space mining? Kan enggak kan? Jadi kita skip ke paragraf selanjutnya. The forum comes out on the heels of 2012, terus unveiling of two private asteroid mining firms. Tadi ini udah kita bahas ya, ini intinya adalah perusahaan-perusahaan yang tertarik di bidang space mining. Jadi kita lanjut aja next ke bagian selanjutnya buat nyari space mining. Nah, ini nih. Within a few decades, these firms may be meeting earthly demands for precious metals such as platinum and gold, and the rare earth elements vital for personal electronics such as bla 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 bla. Nah, dari sekilas baca paragraf ini, kalian udah bisa nangkep nggak sih? Kalau di sini itu yang diomongin apa gitu? Ini aku baca. Oke. Nah, ini ya, disebutkan di sini, first meeting earthly demands for precious metals, such as, nah selanjutnya gitu. Jadi yang dibahas dari paragraf ini adalah dalam beberapa dekade perusahaan-perusahaan tadi ini dengan melakukan penambangan di luar negeri, mereka ini bisa loh memenuhi permintaan-permintaan untuk logam-logam mulia dari bumi gitu loh. Intinya itu ya. Jadi dengan adanya space mining ini bisa memenuhi permintaan untuk logam mulia yang ada di bumi. Intinya itu, oke. Kalau ini enggak ya. Selanjutnya, yang ke paragraf selanjutnya, in this scenario, water mine from other words could become the most desired commodity. Ini juga bisa sih. Jadi intinya di sini adalah air yang ditambang dari luar angkasa ini bisa bermanfaat gitu. Nah, ini paragraf selanjutnya penjelasannya, water ice from the moon bisa dilakukan, bisa dimanfaatkan untuk apa aja.
Oke, jadi fokusnya yang udah kita dapat dari paragraf ada 2 ya. Yang pertama ini, space mining ini bisa memenuhi kebutuhan logam mulia di bumi. Yang kedua adalah yang air ya. Jadi penambangan air dari luar angkasa ini bermanfaat untuk kegiatan astronomi. Sorry, bukan astronomi, kayak pokoknya kegiatan-kegiatan di luar angkasa gitu loh, untuk International Space Station. Balik lagi ke soal. Nah, ini kan fokus ya, space mining, positive impact. Yang pilihan A, it could yield materials important to Earth economy. Disebutkan enggak nih tadi? Tadi kan ada ya dijelaskan kalau adanya space mining ini bermanfaat karena bisa memenuhi permintaan logam-logam mulia. Berarti benar ya? Oke, benar. Bisa jadi ya. Kita tahan dulu jawabannya. Selanjutnya, it could raise the value of some precious metals on Earth. Sementara di teks tadi itu nggak dijelaskan gitu ya. Kalau misalnya adanya space mining ini bisa meningkatkan nilai dari logam-logam mulia yang udah ada di bumi gitu. Nggak ada ya, it could raise ini nggak ada. Yang ketiga, yang C, it could raise some serious environmental problem. Nah, di teks ini nggak ada, kalau kita lihat di sini ya, nggak ada sama sekali ya. Nggak ada mereka menyinggung mengenai bahaya-bahaya lingkungan yang ditimbulkan. Berarti ini C juga salah. Selanjutnya, nggak salah. Selanjutnya, it could change scientists' understanding of space resources. Sementara tadi dari teks itu nggak disebutkan mengenai scientist ini pemahamannya apakah memberikan pemahaman yang berbeda gitu loh. Jadi nggak ada ya. Dari kata kunci juga kita bisa tahu sih di paragraf tadi itu nggak disebutkan sama sekali scientist. Jadi salah ya. Yang E, it could create unanticipated technological innovation. Nah, kata kuncinya di sini kan teknologi ya. Sementara tadi dari teks tadi juga nggak disebutkan gitu loh adanya teknologi-teknologi apa. Jadi ini salah. Nah, yang benar adalah jawabannya A ya, sesuai. It could yield materials important to Earth's economy. Didukung tadi oleh kalimat ini ya. Within a few decades, this verse may be meeting earthly demands for precious metals. Nah, jadi perusahaan ini bisa memenuhi permintaan logam-logam mulia dari bumi. Oke, jelas ya. Ada yang mau tanyain nggak? Atau aku jelasinnya kurang jelas atau kecepatan? Kalau nggak ada, kita move ke next soal. Oke, next soal. Next soal, what function does the discussion of water in paragraph 6 serve in passage 1? Kata kuncinya apa nih dari pertanyaan ini? Yang ditanyain itu apa sih? Yang ditanyain adalah ini ya, kata kuncinya paragraf 6. Function. Jadi yang ditanyakan adalah fungsi ditulisnya paragraf 6 itu apa loh? Yang sebagai teks. Oke. Intinya pertanyaannya adalah paragraf 6 itu fungsinya apa gitu loh. Paragraf 6 fungsinya apa? Paragraf 6 ini membahas apa sih? What function does the discussion of water? Berarti fungsi dari adanya penjelasan atau diskusi mengenai air ini apa di paragraf 6. Oke, kita lihat di teksnya ya.
Oke, langsung fokusnya ke paragraf 6. Ini tadi dari depan 1, 2, 3, ini 4, 5, 6. Ini berarti ya. Dijelaskan di sini ya. Mereka ini apa sih intinya? Di sini bahas apa? Mereka ini menjelaskan fungsi dari air. Fungsi dari air yang diambil dari luar angkasa. Water ice from the moon's poles could be sent to astronaut on the International Space Station. Untuk apa? Untuk drinking atau untuk radiation shield. Selanjutnya, splitting water into oxygen and hydrogen. Ini juga bisa. Nah, kegunaan airnya lainnya itu dijelaskan di sini. Bisa digunakan sebagai spacecraft fuel, jadi bisa digunakan sebagai bahan bakar. Nah, oke. Nah, fungsinya ini kira-kira apa sih? Fungsinya ditulisnya paragraf ini untuk apa? Kalau untuk tahu fungsi, kita itu berpegangan pada langsung ininya ya. Langsung ke pilihannya, dicocokin. Nah, oke. Yang A, continues an extended comparison that begins in the previous paragraph. Nah, intinya di sini yang A, comparison perbandingan. Berarti paragraf 6 ini, kalau jawabannya A, sebagai perbandingan lebih lanjut gitu loh, dari paragraf sebelumnya. Nah, kita lihat nih, di paragraf sebelumnya emang lagi membahas suatu bandingan. Ini, in this scenario, water mined from underworld could become the most desired commodity. Di sini kan nggak ada ya sama sekali perbandingan tentang apa-apa gitu. Berarti option A jelas salah ya, karena ini nggak bahas perbandingan. Terus yang kedua itu offer suggestion to solve the problem in previous paragraph. Nah, kita cocokin juga apakah di paragraf sebelumnya itu lagi ngomongin suatu masalah. Kan enggak kan? Nih, di sini. Ini lagi ngomongin suatu masalah enggak sih? Enggak kan? Terus dari paragraf 6 juga ini bukan menunjukkan adanya bahwa masalah-masalah di atas diselesaikan dengan cara ini, tapi ini menjelaskan kegunaan dari air gitu kan. Oke. Jadi soalnya nomor 3 ya. Berarti ini enggak salah ya. Enggak salah. Yang C, it offers hypothetical examples supporting a claim made in the previous paragraph. Nah, kata kuncinya apa di sini? Kata kuncinya adalah, ini loh, mereka ini, paragraf 6 ini menyediakan contoh-contoh dari klaim di paragraf sebelumnya. Paragraf 6 ini menyediakan dia bahas apa sih, atau dia ini ngeklaim apa sih? Nah, ini ya. Oke. Ini, jadi klaimnya adalah water mined from underworld could become the most desired commodity. Gitu. Nah, intinya di sini mereka menyatakan sebuah pernyataan bahwa air yang ditambang dari luar angkasa ini bisa menjadi komoditas yang paling diinginkan. Oke. Nah, kenapa gitu kan? Di sini kan nggak dijelaskan kenapa. Nah, paragraf 6 ini fungsinya menjelaskan ini klaim yang dibuat ini. Ini kenapa air itu berharga di luar angkasa gitu loh. Ini bisa digunakan untuk astronot, buat minum, buat radiation shield, kemudian buat bahan bakar. Jadi jawaban dari nomor 3 tadi ini ya, sudah betul yang C. Ini ya, it offers hypothetical example. Karena mereka menyediakan contoh-contohnya. Oke. Yang option D, possible outcome of a proposal put forth
in the previous paragraph. Nah, apakah di paragraf sebelumnya ini ada sebuah proposal itu apa ya? Jadi kayak sebuah pernyataan-pernyataan gitu loh. Jadi misalnya water ini bisa untuk apa, bisa untuk apa. Sementara di sebelumnya kan enggak ya. Di paragraf 6 ini juga konteksnya mereka ini nggak menjelaskan lebih detail loh. Kenapa? Misalnya tadi untuk minum itu memungkinkan enggak, untuk spacecraft itu memungkinkan enggak gitu. Jadi mereka nggak nge-examine, nggak menjelaskan detail kenapa boleh atau kenapa bisa dilakukan, enggak ya. Yang E itu it provides an expected answer to a question raised in the previous paragraph. Kata kuncinya adalah provides answer. Nah, di teks bisa kita lihat, mereka tadi itu menanyakan sesuatu di paragraf sebelumnya. Ini ya. Nih, yang ada, aku garis bawah aja. Ini ya, kan ada pertanyaannya nih. Sorry. Ini, in the desert, what's worth more, a kilo of gold or a kilo of water? Ini kan pertanyaan. Tapi apakah paragraf 6 ini menyediakan jawabannya? Kan enggak. Di paragraf itu juga, paragraf 5, ini langsung dijawab gitu. Gold is useless, water will let you live. Jadi ini bukan merupakan jawaban dari pertanyaan ini, karena pertanyaannya udah langsung dijawab juga di paragraf itu langsung gitu. Oke. Oke, jelas ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain mengenai reading. Selanjutnya kita akan bahas bab yang berbeda. Jadi kalau misalnya ada yang belum jelas atau ada yang masih bingung nih, ditanyain aja sekarang ya. Soalnya pembahasan selanjutnya udah bukan reading lagi. Oke, nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, oke, bahas sinonim dan antonim. Udah pada tahu lah ya, kalau sinonim itu kalian bakal diminta memilih kata-kata yang memiliki kesamaan arti dari kata-kata yang digarisbawahi. Kemudian kalau antonim udah tahu juga ya, memilih kata yang berlawanan dari kata yang digarisbawahi. Terus cara ngerjain sinonim antonim ini gimana gitu. Oke, tips-tips menjawab. Di sini aku jujur aja gitu ya. Kalau sinonim dan antonim ini memang nggak ada cara yang lebih gitu kalau daripada kalian itu ya tahu artinya. Gimana cara tahu arti kata-kata itu ya kalian harus memperbanyak kosakata, memperbanyak kosakata bahasa Inggris. Nah, caranya gimana? Caranya bisa nggak usah yang susah-susah deh. Misalnya kalian dengerin tuh lagu bahasa Inggris gitu. Terus kan kadang ada lirik atau kata-kata tuh yang kalian nggak ngerti gitu. Nah, kalian tuh bisa searching ini tuh apa sih artinya. Bisa juga misalnya lewat ini ya, apa namanya, lewat portal-portal berita berbahasa Inggris itu lebih bagus sih, karena biasanya bacaan-bacaan TPS itu diambil dari bacaan internet kayak berita gitu-gitu. Nah, yang kedua itu memahami konteks kalimat. Nah, kadang kan ada ya, kalau misalnya ditanyain apa sinonim dari happy. Nah, kalian itu nggak ngerti happy itu artinya apa gitu. Nggak ngerti arti dari kata yang ditanyain, gimana mau jawab sinonim atau anonimnya. Gitu. Kan nggak bisa tuh. Nah, kalau kayak gitu, kalian bisa cari tahu arti kata happy itu dengan pahamin konteks kalimatnya. Tapi untuk tahu jawabannya apa, ya memang kalian harus tahu arti dari pilihan-pilihan jawabannya itu. Terus selanjutnya, kadang-kadang beberapa kata bahasa Inggris itu kayak rumit atau sulit diucapkan gitu loh. Jadi, kalau kayak gini, untuk berusaha memahamin, coba kalian tuh pecahin dulu jadi beberapa bagian. Oke, next. Nah, beberapa kata bahasa Inggris ini juga ada prefix atau imbuhan sebelum kalimat. Contohnya ini ada im, this, miss, nah bisa dibaca sendiri. Nah, beberapa kata-kata yang didahului prefix-prefix ini yang itu kalau misalnya kata-kata ini dihilangin ya itu jawabannya adalah antonimnya. Contohnya possible. Nah, antonimnya apa? Ya udah imbuhan in, impossible, respect. Antonimnya apa? Ditambahin di.
Oke, langsung ke contoh soal ya. Nomor 4, the food that was served was rather unpleasant, but her company made up for anything. In the above sentence, the word in underline ini ya, diperhatikan ya, in underline. Berarti kan yang ditanyakan itu kata-kata ini yang digarisbawahi. Nah, be replaced by which of this word. Nah, kalau kata kuncinya ada replace, berarti kan bisa digantikan. Kalau bisa digantikan, berarti dia itu menanyakan apa? Menanyakan sinonim dari kata unpleasant. Terus gimana nih buat cari tahu jawabannya apa sih? Jawaban sinonim dari unpleasant itu apa? Ya itu tadi, tips nomor 1. Kalau kalian memang nggak ngerti apa artinya, ya kemungkinan besar nggak bisa jawab. Gitu ya. Mungkin kadang ada sih kata-kata yang kayak udah kalian sering dengar, misalnya kayak joyful. Joyful kan sinonim dari joyful itu kan senang gitu ya. Ditanyakan apa nih? Ditanyakan tuh sinonim dari unpleasant. Arti pleasant itu apa gitu loh. Nah, tadi kan kalau misalnya un-nya dihilangin, berarti kan pleasant. Kalau unpleasant berarti artinya tidak menyenangkan. Nah, apakah arti kata dari joyful itu menyenangkan? Joyful itu artinya menyenangkan. Jadi tidak bisa menjadi sinonim dari unpleasant. Terus selanjutnya ada torpor. Nah, kalau misalnya nggak tahu apa torpor, ya nggak ngerti kan, nggak bakal bisa jawab. Torpor itu artinya mati suri, jadi nggak berkaitan sama sekali ya. Excited itu kayak bersemangat, tertarik gitu loh. Bukan ya, konteksnya bukan unpleasant. Kalau unpleasant itu kan tidak menyenangkan. Ini malah antonimnya. Salah, oke. Yang dia itu aberrant. Aberrant itu apa sih? Aberrant itu artinya menyimpang. Jadi nggak berkaitan ya. Jadi bukan. Nah, berarti kalau dari kalimat-kalimat di atas itu nggak ada yang cocok, ya udah jawabannya berarti vexatious. Vexatious itu artinya sesuatu yang menyusahkan, sesuatu yang menjengkelkan. Jadi bisa menggantikan kata-kata unpleasant ini. Oke. Oke, selanjutnya ada eraser. The word philanthropy could best replace the word. Nah, ini disodorin langsung sih kata-katanya apa yang ditanyakan. Kata-kata yang ditanyakan itu filantropi gitu loh. Jadi filantropi ini could best replace berarti menanyakan sinonim ya. Sinonim dari kata filantropi itu apa? Buat gimana caranya? Ya sama aja, harus tahu artinya memang. Nggak ada apa ya, kalau misalnya kalian pernah dengar kayak mungkin tips-tips jawab sinonim antonim itu, oh kalau jawab sinonim jangan kata-kata yang mirip, atau kalau jawab antonim jangan kata-kata yang mirip-mirip bunyinya gitu. Ya enggak juga gitu loh. Setelah aku bilang ternyata itu nggak berlaku gitu loh, nggak berlaku. Itu kan artinya kayak tidak baik gitu ya, tidak baik, buruk. Nah itu suaranya mirip-mirip, tulisannya mirip-mirip, tapi ya artinya sebenarnya sama. Jadi tips-tips kayak gitu sebenarnya nggak berlaku ya, dan nggak bisa diterapkan untuk semua. Jadi aku nggak bakal ngasih tips-tips kayak gitu. Daripada nanti kalian jadi salah gitu loh. Oke, pembahasannya. Oke, yang A itu injury. Pertama kita harus tahu arti kata dari ini yang ditanyakan, filantropi. Filantropi itu artinya apa sih? Filantropi itu artinya orang-orang yang dermawan, orang-orang yang suka berbagi harta, beramal, kayak gitu loh. Nah, kalau injury itu kan artinya cedera ya, jadi ini nggak berkaitan sama filantropi. Kemudian misappropriate. Nah, kata dasarnya itu adalah appropriate. Appropriate itu yang pantas. Kalau ditambahin appropriate berarti tidak pantas. Nah, apakah ini sinonimnya dari filantropi? Bukan. Charity itu artinya ya sama sih kegiatan amal,
kayak filantropi gitu. Berarti jawaban yang paling tepat untuk menggantikan kata filantropi adalah charity. Kalau ini yang D, endemonism itu adalah suatu aliran. Ini nih perlu digarisbawahi. Kata-kata yang akhirannya tuh isem-isem gitu biasanya merupakan suatu aliran gitu ya. Misalnya komunisme gitu ya, itu kan aliran komunis berarti. Nah, ini endemonisme itu suatu aliran yang menganggap kalau kita misalnya kita melakukan hal-hal baik itu membuat kita senang gitu loh. Itu aliran endemonisme. Kemudian ada kata cling, artinya kayak menempel sama sesuatu gitu loh. Jadi nggak nyambung ya sama filantropi. Jadi skip. Nah, contoh terakhir, ini biasanya di TPS itu contoh soalnya bukan contoh soalnya sih, bentuk soalnya ya ada. Terus kalian di soalnya ini cuman disuruh misalnya dicari sinonim atau antonimnya dari kata-kata yang digarisbawahi. Jadi kalian nyari sendiri di kalimat di teksnya ya. Yang digarisbawahi di sini adalah chaotic. Chaotic itu artinya apa? Chaotic itu artinya kayak sebuah apa namanya ya, ketidakteraturan, gitulah, pokoknya tidak teratur, anarkis gitu-gitu. Pokoknya sesuatu yang nggak beraturan gitu lah. Nah, nomor 6 mintanya antonim apa sinonim? Kata kuncinya adalah opposite. Kalau opposite word berarti adalah yang diminta adalah antonim dari kata chaotic. Lawless. Lawless kan dasarnya adalah law. Nah, kalau misalnya kata-kata yang belakangnya ada less-lessnya itu berarti kan tidak begitu mengindahkan dari kata-kata sebelumnya. Misalnya sugarless, berarti kan gulanya sedikit, gitu kan. Nah, berarti kalau ini lawless, berarti artinya adalah tidak patuh terhadap hukum, gitu. Nah, untidy kan dasarnya adalah tidy. Tadi ada prefix atau imbuhan sebelum kalimat, berarti kan ini antonim. Antonim dari kata tidy. Tidy itu apa? Tidy itu teratur. Kalau untidy berarti teratur. Yang diminta adalah opposite, berarti ini juga bukan merupakan ya, karena masih artinya sama. Jumbled. Nah, jumbled itu artinya acak. Acak tidak teratur. Ini masih sama lah kayak chaotic gitu. Jadi bukan ya, ini masih sinonim. Calm. Nah, kalau calm ini kan artinya tenang, teratur gitu ya. Berarti ini merupakan opposite. Chaotic itu kan tidak teratur. Oke. Yang unstructured. Nah, kalau ada kata-kata un, berarti kan antonim dari kata ininya, kata di belakangnya, structure, terstruktur. Kalau ada unstructured, berarti tidak berarti ini masih sinonim ya. Salah. Berarti yang benar adalah jawabannya D. Oke. Sampai tadi ada pertanyaan? Kalau nggak ada, aku lanjut ke bab ketiga, yaitu menentukan topik dan ide pokok. Intinya adalah di sinonim antonim itu kali banyak kosakata sih. Kalau tips-tips lain itu bisa membantu, tapi ya cuma meminimalisir, menyempitkan jawaban kalian aja gitu. Kalau buat tahu, ya memang kalian harus tahu artinya. Nggak usah sedih ya, emang aku pun ya kalau misal disodorin kayak misalnya kalimat-kalimat atau kata-kata yang aku nggak familiar gitu, ya aku juga nggak tahu, jadi nggak apa-apa gitu. Dan ini juga soal sinonim antonim biasanya cuma paling di TPS tuh satu soal sih. Oke, selanjutnya adalah menentukan topik dan ide pokok. Kita boleh tahu lah ya topik dan ide pokok itu apa. Jadi topik dan ide pokok itu merupakan sebuah terus bentuk-bentuk pertanyaan dari yang menanyakan ide bentuknya what if, message, fact. Bentuknya itu topik.
Terus ada juga yang bentuk pertanyaannya primarily discuss. Jadi apa yang dibicarakan secara umum. Concern of the passage atau bisa bentuk pertanyaan dari ide pokok. Oke, tips mengerjakannya adalah yang pertama, kita tahu ide pokok itu biasa di awal kalimat atau di akhir paragraf, bukan kalimat. Ada di awal atau di akhir sebuah paragraf. Ini kalau yang ditanya paragraf. Jadi kalian nggak usah bingung-bingung, langsung kalau misalnya cari ide pokok itu baca kalimat awal sama kalimat akhir. Kalau misalnya kayak masih belum punya gambaran fokus atau belum tahu sih ini dari awal kalimat sama dari akhir kalimat itu belum kebayang ide pokoknya itu apa, kalian bisa baca kalau misalnya dari kalimat pertama ya di paragraf, itu kalimat penjelasan kalimat selanjutnya. Kemudian kalau misalnya di ide pokoknya di kalimat terakhir, yang kalian nggak yakin di kalimat terakhir, ya kita bisa baca kalimat sebelumnya sebagai penjelas. Nah, selanjutnya, kalau yang diminta nih, ada yang pertanyaan, kalau yang diminta itu ide pokok dari suatu bacaan yang panjang. Jadi bukan yang ditanyakan bukan ide pokok dari suatu tapi dari suatu keseluruhan bacaan gitu loh. Caranya adalah kalian itu mahamin, kan misalnya nanti ada contoh soalnya sih, ada misalnya satu teks itu ada tiga paragraf gitu. Kalian sih, paragraf 1 itu paragraf 2 intinya bahas apa, paragraf 3 intinya bahas apa. Dari keseluruhan itu tuh bahas apa gitu loh, caranya kayak gitu. Oke. Langsung aja ke contoh soalnya. Contoh soalnya ini masih yang ditanyakan adalah paragraf. Jadi, the main idea of the paragraph gitu ya. Paragraf jadi cuma segini doang kayaknya. Caranya gimana? Cara nyarinya? Oke, tadi fokus ya. Jadi ke kalimat awal sama kalimat akhir. Kalimat awal, mereka ini menyebutkan apa sih? People often refer to taxes in terms of their being much too high. Orang-orang ini menganggap kalau pajak itu terlalu tinggi. Kemudian kalimat akhirnya apa? These are just some of the most obvious ones. Ini kurang menjelaskan ya. Kurang menjelaskan maksud itu apa gitu loh. Kalau kalimat terakhir kan ini menjelaskan ini tuh cuman sebagian. Nih ya, di situ kata ganti dari ini, teks-teks yang ada di sini. Ini merupakan sebagian dari pajak-pajak yang kelihatan jelas gitu loh. Pertama, ini itu kalimat jelasin kalau pajak itu udah terlalu tinggi. Kalimat terakhirnya malah bilang ini tuh pajaknya baru sebagian aja loh yang kelihatan jelas. Kayak berlawanan loh. Udah dipikir tinggi, ternyata masih banyak ada lagi gitu loh. Masih banyak pajak-pajak. Pilihannya, what is the main idea of the paragraph? Yang A, taxes are much too high. Nah, jangan terjebak ya. Jangan terjebak mentang-mentang udah baca kalimat awal, kalimat pertama, oh too high, langsung ada kata too high, terus langsung dipilih gitu ya. Enggak ya, jangan. Karena konteksnya ini sebenarnya bukan itu. Coba kalian baca lagi. Kalimat penjelas dari kalimat pertama di paragraf. In reality, they are probably even higher than you think. Nah, ternyata sebenarnya itu pajaknya itu lebih tinggi dari yang kalian pikirkan. Karena pajaknya itu jumlahnya banyak loh. Ada ini. Nah, ini jumlah ini jenis-jenis pajaknya. Oke. Jadi sebenarnya ini menjelaskan ini cuman apa ya? Cuman sebagai jebakan loh karena kan kuncinya sama untuk gitu, terus langsung dijawab gitu. Jangan ya, kalian baca kalian jelasnya dulu. Oke, selanjutnya.
We pay more taxes than we may realize. Oke, ini kenapa bisa jadi benar nih? Karena kalimat terakhir itu kalimat terakhir itu menjelaskan apa sih? These are just some of the most obvious ones. Di sini pajak-pajak ini ternyata cuma sebagian dari pajak-pajak lain yang familiar sama kita, yang jelas-jelas kita sering bayarkan gitu loh. Jadi di balik pajak-pajak ini ternyata masih banyak pajak lain gitu. Ini kalimat pendukungnya adalah ini. Oke, jadi bisa jadi benar ya. Yang C, inheritance tax and tax are unfair. Nah, di sini nggak dijelasin sama sekali kalau pajak inheritance sama pajak real estate ini tidak adil gitu, ditarik secara tidak adil. Sama sekali nggak dijelasin, jadi tidak masuk sesuai konteks kalimat. Taxes need, ini nggak dijelasin sama sekali bahwa pajak itu harus ditarik lebih tinggi lagi. Yang E, some taxes are hidden. Ini juga bisa jadi benar ya, tapi sebenarnya kalau kalian perhatiin lagi, pajak-pajak sebenarnya nggak tersembunyi gitu. Hidden. Sebenarnya pajak-pajak itu ada, tapi kita tuh ini nih, sadar gitu loh. Kita nggak sadar kalau ternyata ya kita udah bayar pajak lebih tinggi dari yang kita kira, karena pajak-pajak itu kan banyak, ada ini. Jadi pajaknya itu ada, ini contoh pajaknya, tapi secara nggak sadar kita tuh udah bayar gitu loh. Jadi bukan disembunyikan atau tersembunyi gitu ya. Jadi ini juga salah. Jawabannya adalah B. Oke. We pay more taxes than we may realize. Kita bayar pajak sudah tinggi, tapi kita nggak sadar kalau ternyata kita tuh udah bayar pajak-pajak ini gitu loh. Jadi nggak tersembunyi ya, ini pajaknya nggak tersembunyi. Pajak ada, tapi kita nggak sadar. Oke, next. Nah, ini ada ini hitungannya masih sebuah paragraf. Nah, sebuah paragraf. Caranya gimana cara ngerjainnya? Oke, seperti biasa, kita fokus ke kalimat pertama dan kalimat terakhir. There is a common belief that while the dog is friend, the coyote is his worst enemy. Oke, intinya adalah dog itu anjing, sahabat banyak. Coyote itu kayak ya anjing hutan ini ya, anjing hutan itu musuhnya manusia. Oke. Terus kalimat terakhir, where have been allowed to do their work without molestation, rangers could find them so valuable that they would no more shoot them than they would shoot their dogs. Intinya adalah ternyata coyote di hutan ini berharga gitu loh. Nah, ini kan berlawanan. Di sini dibilang mereka itu musuh manusia, tapi bilang kalau coyote ini ternyata berharga. Oke. Oke ya, kata kuncinya adalah berharga. Sama jawabannya. Apakah di kalimat ini dijelaskan kalau misalnya si dog ini udah nggak berguna lagi gitu? Kan nggak ada ya. Di sini bilangnya adalah ternyata coyote ini berguna, tapi bukan berarti si anjing ini jadi berguna lagi gitu. Jadi salah ya. Oke. Yang B, the coyote is feared because of his fondness for small animals. Enggak ya. Kalau ini dari inti dari nggak ada misalnya mengenai coyote ini perilakunya gimana terhadap small animals. Jadi enggak ya. Fokusnya adalah coyotes ini ternyata bisa berharga. Kalau berharga, berguna, kalau misalkan mereka ini dibiarin untuk do their work without molestation. Dibiarin untuk melakukan pekerjaannya maksudnya
buru, mangsa gitu. Yang C, modern rangers will sooner shoot coyotes than will talk. Nah, dari sini bener ya, bener. Sekilas kalimatnya itu bener. Kalimatnya benar, karena ini sesuai dengan kalimat akhir. Tapi apakah menjadi ide pokok itu? Kan enggak ya, idenya adalah berguna. Oke, selanjutnya. Yang D, coyote usually prefers rabbits and other rodents to sheep and poultry. Di sini nggak dijelaskan coyotes itu apa rabbit, mereka lebih milih apa gitu, enggak ya. Nah, yang E, under certain conditions, the coyote is helpful to man. Nah, ini sesuai nih sama kalimat yang di akhir. Karena di sini ya, where coyotes have been allowed to do their work without molestation, ternyata mereka itu berguna. Nah, tapi di sini kan nggak dijelaskan ya berguna kenapa. Kita balik lagi ke kalimat sebelumnya gitu loh. Ternyata coyote ini berguna menjaga populasi rodent. Rodent itu kayak hewan pengerat gitu ya. Untuk menjaga populasi hewan pengerat supaya nggak merusak tanaman-tanamannya si petani ini. Jadi ternyata coyote dalam kondisi tertentu mereka itu berguna untuk manusia. Oke, jadi jawabannya. Selanjutnya ada what is the main idea of this passage? Oke, the main idea of this passage. Tadi ini kalau misalnya kalimat yang ditanyain itu kayak kesimpulan atau ide pokok dari sebuah bacaan, bukan sebuah paragraf lagi. Nih ya, ini kan panjang banget gitu. Terus gimana jawabannya? Nah, ini pahamin apa namanya ya, jenis teksnya. Jenis teksnya. Kita pahamin dulu. Ini kan kalimat umumnya ya. I've always been interested in their president's wives. Nah, terus paragraf-paragraf selanjutnya ini membahas contoh-contohnya. Contohnya Bess Truman, Lady Bird Johnson, ini kenapa? Abigail Fillmore itu ngapain? Terus pokoknya ini yang membahas First Lady itu apa ya? Ibu negara dan perannya masing-masing. Jadi kalau kayak gini, mereka kan jelas gitu loh, menjelaskan contoh-contohnya masing-masing perannya tuh ngapain aja. Kalau kayak gini, itu kalian langsung pilih lihat jawabannya aja. Soalnya kalau udah menemukan contoh-contoh kayak gitu, pilihannya ya udah pasti ada yang nggak cocok gitu loh. Cocok sama nggak cocok, nggak sesuai sama teksnya. Langsung aja kita cocokin ya. Yang A. Yang A itu the humanitarian work of the first ladies is critical in American government. Oke, cocokin. Kalimat umum ya. Dijelaskan di sini. Jadi carinya di sini ya, kalimat awal. Apakah apa pekerjaan humanitarian work kayak pekerjaan kemanusiaan itu penting untuk Amerika. Di sini kan nggak dijelaskan ya. Tapi menjelaskannya adalah ini loh, orang-orang Amerika itu tertarik mengenai apa yang dilakuin sama ibu-ibu. Contohnya misalnya ada yang berperan dalam misalnya ini ya, influence their husband. Influence their husband berarti kan mempengaruhi suami-suaminya itu gimana dalam memerintah. Kemudian first lady lainnya, ibu negara lainnya ini melakukan sebuah tindakan yang membuat mereka ini terkenal loh, bukan karena mereka bantu suaminya. Jadi nggak nyambung gitu ya.
Oke, jadi ini enggak salah. Nah, yang B itu apa? Yang B itu Dolly Madison. Dolly Madison was the most for president's wife. Apakah disebutkan kalau Dolly Madison? Oke, kita cari di Dolly Madison ada nggak? Dolly di mana ya dia? Oke, ini Dolly Madison. Magnificent Painting of George. Tapi kan nggak disebutkan sama sekali ya. Di sini nggak disebutkan sama sekali kalau dia itu sebagai orang, sebagai negara yang paling berpengaruh. Jadi salah. Oke, nggak. Eleanor Roosevelt transform the First Lady image. Di sini kita cari nih di mana Roosevelt. Nah, nih. She was active in political and social. Nggak ada ya, nggak dijelaskan juga. Kalau misalnya si ibu negara Eleanor ini udah image ibu negara. Oke, yang D. Yang D, the first ladies are important figures in American culture. Nah, ini tadi kan ya di kalimat, bukan di kalimat, di paragraf awal ya. Kalau misalnya ini penting ya, sosok-sosok penting. Sosok penting dalam budaya Amerika. Kenapa? Karena nih, orang Amerika itu tertarik akan peran-peran ibu negara gitu. Jadi jawabannya adalah D. Oke, ini sama sih, sama kayak tadi konsepnya. Oke, sampai sini aku mau nanya Kak Dian dulu nih. Ini waktunya masih ada atau misalnya mau dilanjut kuis atau Gimana, Kak? Kita untuk kuis 11.40, Kak. Oke, 11.40, berarti sekitar masih 15 menit lagi. Oke, lanjut ya, karena ini contoh Gimana? soal masih sekitar 15 menitan lagi ya untuk pemaparan materi. Sampai 11.10 kuis nanti. Jadi 8 menit buat ininya, Iya, materinya. 8 menit. Oke, sorry jamnya aku terlambat. Oke, selanjutnya, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Halo, yang dilihat nih, katanya ngantuk. Ayo ada yang ditanyain biar nggak ngantuk. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, aku Yuk, yang lanjut. lainnya boleh tanya dulu. Oh, lanjut katanya, Kak. Oke, lanjut. Minta kuis nih. Kuis, Kak. Itu ada pertanyaan, Kak. Oke, bentar ya. Kak, cara cepet biar nemuin ide gimana, Kak? Ini ya tadi. Ini tipsnya. Wait. Ini ya, tadi di pemaparan materi. Ini ya. Jadi, cara cepet nemuin ide itu ya langsung kita fokus, misalnya bacaannya panjang, kita fokus ke kalimat pertama atau kalimat terakhir. Karena biasanya ide pokok dari suatu paragraf, dari suatu kalau nggak di pertama ya di terakhir gitu loh. Oke. Terus kalau misalnya ide pokok dari suatu bacaan gitu yang panjang gitu ya, itu caranya sebenarnya nggak ada cara cepetnya ya, karena kalau cepet-cepet salah gitu jadi nggak berjalan. Jadi kalian ya ini harus kalau misalnya kayak tadi nih panjang gitu, kalian itu paham ide pokok dari masing-masing paragraf. Dari masing-masing paragraf apa. Tapi dalam beberapa kasus, misalnya kayak tadi, contohnya ini nih, teksnya itu merupakan selanjutnya ya, ini kan dari general statement-nya, kemudian di kalimat 2, kalimat 3, selanjutnya itu menjelaskan contoh-contohnya loh. Jadi kalau misalnya bentuknya kayak gitu, kalian itu langsung cocokin aja sama pilihan jawabannya. Karena biasanya kalau kayak gitu ya, mesti pilihan yang betul itu yang cocok sesuai sama itu loh, sama apa namanya, konteks kalimatnya gitu. Kalau mau nyocokin ya kayak gini, misalnya kan Dolly Madison was the most influential life, tapi
di teks itu nggak dijelasin, berarti jelas salah. Ini kan gampang ya dicari aja bagian dari medicine mana, kemudian siapa lagi. Misalnya bacanya panjang juga nggak jauh para pertama atau terus gimana? Yang mana ya? Yang ada enggak sih Iya, meja suara. paragraf kita dan akhir gitu. Ada apa enggak, Kak? Kalau di tengah nemuin sih, kecuali ya kayak terputus gitu loh. Jadi paragraf misalnya paragraf 1, paragraf 2 gitu ya. Jadi tengah itu paragraf 2 masih menjelaskan ide. Soalnya kalau suatu kalimat di tengah-tengah itu biasanya masih merupakan kalimat sebelumnya, atau misalnya masih supporting gitu, kalimat-kalimat pendukung untuk mendukung kalimat di awal, ataupun sebagai contoh-contoh untuk menyimpulkan kalimat. Kalau masalah simpulin dari akhir sama paragraf awal, cocok sih. Karena suatu teks itu kan bukan masalah paragraf awal sama ide pokok aja, tapi keseluruhan konteks dari teksnya itu apa gitu loh. Takutnya kalau misalnya oke nih benar di paragraf awal itu udah benar ide pokok, tapi di sih merupakan kayak gitu. Ya sebenarnya jadi nggak cocok gitu loh. Jadi lebih baik kita fokus carinya kalau misalnya bacaannya panjang, kita fokus terus paragraf selanjutnya itu menyediakan kayak contoh-contohnya kayak tadi misalnya si ini tuh ngapain, ini tuh ngapain. Kalau kayak gitu berarti ide pokoknya ada di awal paragraf. Tapi kalau misalnya kebalikannya, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 itu malah memaparkan detailnya mengenai suatu hal, berarti ide pokoknya itu ada di paragraf akhir gitu. Itu ya, baca sembarang. Oke, next. Sudah terjawab, teman-teman? Ya ini 2 menit lagi kuis, kita mau mulai dulu atau gimana ya Kak enaknya? Oke, sebentar ya. Aku satu materi dulu ya. Satu materi sebelum kuis. Oh iya. Tadi baru sih sebenarnya. Sorry ya, agak kelamaan. Tapi nanti ada modulnya, jadi kalian bisa belajar sendiri. Oke, yang bab 4 itu memahami tujuan penulis. Jadi, disajikan sebuah teks. Terus kalian ditanyain, apa sih kira-kira tujuan penulis menuliskan teks tersebut? Untuk tahu suatu tujuan penulis, kalian harus memahami dulu jenisnya tuh apa gitu loh. Teksnya jenisnya apa? Misalnya teks-teks explanation, penjelasan. Ya tujuannya untuk menjelaskan sesuatu gitu loh. Kemudian ada teks-teks naratif, teks itu kan cerita-cerita kalau recon itu kan menceritakan kejadian masa lalu gitu ya. Kalau naratif ya cerita secara umum aja. Jadi tujuannya adalah untuk menghibur, to amuse, to entertain. Nah, yang ketiga ada analytical exposition. Ini merupakan teks yang isinya itu kayak pendapat pribadi penulis gitu. Jadi dari pendapat pribadi penulis, terus penulis ini berusaha persuade, mempengaruhi, membujuk si pembaca
biar mempunyai ide atau pandangan yang sama kayak si penulis. Dan di sini cirinya gampang diituin sih. Misalnya mereka ini menjelaskan sesuatu menurut pandangan mereka. Jadi misalnya berburu gitu lah, menjelaskan berburu. Menurut si penulis berburu itu nggak karena misalnya ada misalnya kejam atau misalnya kenapa gitu ya. Itu berarti kan si penulis sudah menunjukkan pandangannya terhadap sesuatu. Dan biasanya di akhirnya itu adalah tujuan mereka adalah untuk membujuk si pembaca agar mempunyai pandangan yang sama. Oke, ada text report. Nah, report ini isinya kayak tadi ya, misalnya informasi mengenai sesuatu gitu-gitu. Jadi tujuannya kalau misalnya di teksnya itu berisi kayak informasi-informasi, ya tujuannya adalah untuk menginformasikan sesuatu. Yang terakhir adalah teks deskriptif. Di teks deskriptif ini isinya tahu lah ya, kalau mendeskripsikan sesuatu berarti kan menjelaskan sesuatu secara detail. Misalnya suatu tempat, suatu kejadian gitu. Tujuannya adalah to describe. Oke. Nah, ini ada contoh soalnya sih, tapi nanti ada di kuis, jadi bisa di ini ya. Oke. Ini dikit ya, bentar lagi ya. 11.41 sih. Sebentar ya, minta waktu sebentar aja 5 menit. Aku bakal bahas memahami rujukan kata. Jadi di rujukan kata ini ada dua. Ada anaporik sama kataporik. Nah, kalau anaporik ini pembahasannya kata yang dirujuk itu telah disebutkan sebelumnya. Contoh, Maria lost her money. This made her sad. Nah, yang ditanyakan nanti ini this. This ini merujuk pada kata apa? Sudah dijelaskan ya, berarti pada kalimat sebelumnya. Lost her money. Jadi, this ini merujuk pada kehilangan uang. Gitu ya. Itu anaporik. Pokoknya di sebelumnya. Nanti mengenai ini bisa dibaca sendiri. Terus, kataporik. Nah, kalau kataporik ini kebalikannya. Kataporik berarti ada di sesudahnya. Contohnya, it takes 10 minutes to test. It refers to, nah, kan it ini ya, yang ditanyakan nanti kan it-nya. Terus, it ini menunjukkan apa sih? Nah, yang dirujuk kata it ini ya selanjutnya, setelah kata it. Nah, it takes 10 minutes to do the test. Ya, berarti it ini adalah to do the test. Nah, oke, gitu ya. Itu contoh-contoh soalnya. Oke, ini terakhir. Terakhir banget sebelum kuis. Ini singkat aja kok. Jadi di sini ada bab di mana kalian harus memprediksi bagian selanjutnya dari sebuah teks. Terus jawabnya itu gimana? Nah, misalnya yang ditanyakan bagian selanjutnya, berarti perhatikan adalah kalimat terakhir di paragraf itu. Ya, terletak di kalimat terakhir. Terus untuk tahu apa sih ngomongin apa paragraf selanjutnya, kalian harus paham makna dari kalimat terakhir paragraf terakhir itu. Oke, ini ada contoh soal dikit ya. Ini deh. Misalnya kalimat terakhir fokus ya. Ini kan ditanya kalimat kemungkinan bahas apa. Jadi langsung fokus aja di paragraf yang paling terakhir dan kalimat terakhirnya. Ini ya, mulai sini. Di sini kan bahas when the apparently negligible movement of the star is contrasted with the movement of the planets, the stars are seemingly unmoving. Ini bahas kalau sebenarnya bintang-bintang itu kelihatan nggak bergerak gitu kan. Nah, tapi di sini di kalimat ini membahas alasannya gitu loh. Alasan kenapa kelihatannya bintang itu nggak bergerak.
ini penjelasannya, bla 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 bla. Jadi di sini cuman kayak menjelaskan ulang, menyimpulkan gitu loh, menyimpulkan dari apa yang udah dijelasin di paragraf ini. Nah, yang belum dibahas apa? Yang belum dibahas kata kuncinya di sini adalah ini nih. Kan movement of the star udah. Berarti yang belum dibahas adalah ini, movement of the planets. Jadi yang mungkin dibahas paragraf selanjutnya adalah ini, movement. Karena movement of the star-nya sudah dijelaskan di paragraf ini. Gitu ya. Oke, itu contoh-contohnya aja. Oke, Kak Dian, mungkin udah waktunya kuis ya. Silahkan dibagikan linknya. Ya, oke. Kita mau masuk ke kuisnya langsung, Kak? Iya. Langsung menyiapkan. Aku bakal kasih tahu teman-teman untuk gimana sih bisa bikin kuisnya. Jadi ini dengar nggak sih teman-teman? Ya, teman-teman bisa googling dulu kuisisnya. Atau nanti tinggal klik link yang nanti aku kirim. Setelah itu code, terus masuk kode kuisnya. Lalu pakai username desa yang kalian dapatkan. Nah, setelah itu kalian bisa mulai mengerjakan. Jadi ini untungnya teman-teman akan aku kirim. Ya, itu ya teman-teman bisa lewat di situ, kalian klik di situ, terus nanti enter code-nya, masukkan kodenya, terus pakai username yang sesuai desa, baru kalian bisa ikut join. Waktu selanjutnya gimana? Nanti ada 3 menitnya buat closing. Biar tepat Kalian waktu selesai kita 12. Linknya bukan yang itu deh. Bentar ya. Siap. Ya. Linknya bukan yang itu, linknya ini ya, quizzes join. Nanti kalian tinggal masukin kodenya gitu. Oh iya. Kalau tadi kan itu mainnya sendiri-sendiri. Kalau ini kan buat barengan gitu ya. Nanti dulu ya. Jadi yang linknya itu yang join, yang pendek, yang dari aku, yang di jam 11.40. Jangan yang 46 ya. Bukan yang dari Kak Dian. Linknya yang kedua. Ya betul. Oke. Udah pada buka linknya? Untuk kodenya mungkin bisa ditawarkan. Oke, bentar ya. Halo Kak Ades? Iya, oke. Oke, aku share di ini. Nih, kodenya aku share. Itu ya kodenya ya. Kodenya 2108860. Kayak yang join baru 1 nih. Kayak udah 4. Ini kan orangnya sekitar 41 ya, jadi bakal aku mulai. Mungkin kalau udah setengahnya masuk baru aku mulai gitu ya. Diusahakan ikut kuisnya ya. Oke, yuk. Masih baru 20 nih yang ikut. Oke, 26. Aku tunggu ya sampai 30. Kalau misal
nggak sampai 30 ya, aku tunggu 1 menit lagi deh, 1 menit lagi baru aku mulai kuisnya. Oke, siap, Kak. Oke, 27. 3 lagi, ayo. Kan 39 orangnya 28. Lumayan guys, dapat hadiahnya. Ditambahin aku 25.000 dari TLC 10.000, berarti totalnya dapat apa ya? Dapat pulsa ya, Kak Putri? Dapat pulsa 35.000. Oke. Oke, satu lagi. Nah, oke udah 30. Aku mulai ya. Waktunya itu ada 20 menit maksimal ya. Jadi per soal ada 10 soal, jadi per soal maksimal kalian bisa kerjain sebanyak 2 menit waktunya. Oke, aku start ya. Itu cara kerjainnya kayak kuisis biasa, tapi bacaannya dalam bentuk gambar. Misal kurang besar itu kalian bisa klik gambarnya, nanti bakal jadi lebih besar. Gitu ya.
Wah, udah ada yang pada selesai nih kuisnya. Ya. Apa masih ada yang ngerjakan? Yang belum menyelesaikan, santai aja. Ya nggak apa diselesaikan dulu yang belum selesai. Nah, baik teman-teman, terima kasih yang udah menyelesaikan kuisnya. Nah, tiba lagi di penghujung acara nih. Apa namanya? Nggak terasa ya, waktunya udah selesai untuk sesi pada hari ini. Ya, terima kasih banget untuk Kak Adi buat sharing-sharing ilmunya, pengalamannya, tips-tipsnya, luar biasa banget Kak. Wah, pemainnya siapa nih Kak? Sesepan, wah. Selamat Sesepan, ditunggu untuk hadiahnya ya. Dapat double nih hadiahnya dari PLC dan dari pengajarnya langsung yaitu Ades. Kurang kenapa nih? Ya baik, untuk yang belum berkesempatan menang, terus lagi ke bisa menang nantinya. Ya, ucapin terima kasih banget untuk Kak Ades dan semua teman yang berpartisipasi pada sesi TPS hari ini. Ya, aku sendiri cukupkan ya sebagai host. Maaf apabila terdapat kekurangan, salah kata, dan sebagainya gitu ya. Makasih untuk teman-teman yang udah bergabung. Ya, dari Kak Ades apa ingin yang disampaikan sebelum aku tutup? Sorry, lupa. Aku tergantung partisipan ya. Kalau misal ini kan udah jam 12, udah pada lapar juga. Kalau misal ada yang masih mau ditanyain, bisa bisa ngekontak pihak TLC atau bisa juga misalnya tanya-tanya di luar apa sih di luar pelajaran gitu, bisa juga nge-DM aku @desafter DESAFTR. Kalau misalkan terkait materi nanti ada modulnya ya Kak Putri, ada modul sama pembahasan dari kuisnya nanti aku di Google Drive, nanti kalian bisa akses itu ya. Terima kasih. Ya, itu ya teman-teman. Kalau misalkan mau ditanya-tanya bisa DM ke Kak Adi. Oke,
teman-teman, baik, aku tutup untuk sesi kelas pada hari ini. Terima kasih banyak. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Terima kasih ya untuk telah bergabung di sesi akhir ini. Bisa mulai. Iya, sama-sama ke Jambon. Selamat untuk yang menang ya. Debongah tadi kata